Tiba-tiba langsung pintu tuh tutup kencang gitu. Langsung dia tiba-tiba aku menghadap belakang. Astagfirullahaladzim. Oh, Gila, gila banget. Terus langsung spontan dia pegang itu. hmm, Pengajar banget. nih kebalik nih. Ya gila banget. Biasanya kan gitu ya. Ini cowok gitu Iya, makanya yang bang. ngerjain cewek, tapi ini Hmm. cewek ngerjain cowok gitu. Iya, Ya. maka dari itu pas aku udah tampil, ternyata ibu ada di belakang langsung meluk. Aduh. Mengandung bawang, Cok. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang katanya nggak tampan-tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang berondong. Ya, jadi lelaki ini umurnya masih muda ya. Beda tipis lah sama saya. Dia mungkin sekitar 20-an, kalau saya ya 20-an gitu. Ya, jadi narasumber saya kali ini ingin menceritakan perjalanan hidupnya, lika-liku perjuangan ya, perjuangan dari seorang ibunya, perjuangan dari narasumber saya juga mencari rezeki sampai harus menyeberang pulau gitu. Jadi ya cukup ada sedihnya, ada dukanya juga, ada sukanya juga lah. Nggak usah nunggu lama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bang. Saya panggil Bang siapa nih? Bang Irfan boleh? Bang Irfan. Ya, siap. Oke, Bang Irfan. Bang Irfan nih kalau saya lihat looknya masih fresh gitu ya. Alhamdulillah. Ya, nggak jauh lah sama saya gitu. Kita sama-sama fresh. Gitu. Beda agak jauh ya. Enggak Bang, nggak Nggak jauh. jauh ya? Nggak Oke, jauh. siap. Iya, mungkin kalau selisih umur 1-2 tahun lah bedanya gitu. Oke. Oke, Bang Irfan. Jadi kita sempat ngobrol tadi di depannya, dan saya sedikit banyaknya terharu juga nih dengar kisah perjalanan hidupnya Bang Irfan gitu. Tapi saya juga bahagia gitu, agak bahagia karena Bang Irfan sudah sampai di stasiun televisi gitu ya. Alhamdulillah. Belum lama ini tayang ya. Betul, Oke, sejauh itu perjuangan Bang Irfan, dan ada kejutan, banyak kejutan juga di sana ternyata. Bang. Alhamdulillah banyak. Banyak ya Banyak Bang. banget. Ya itulah apa, kalau kita ada kemauan pasti apa yang kita mau pasti terkejar ya Bang ya. Ada hasilnya. Oke Bang Irfan, jadi biar penonton nggak usah nunggu lama-lama nih, Bang Irfan cerita aja langsung Bang, gimana sih Bang perjalanan hidup seorang Irfan? Silakan Bang. Saya seorang kampung. Bisa dikatakan kampung saya itu pelosok. Oke. Ya. Nggak kota, nggak rame gitu. Pokoknya pelosok. Saya ini memiliki bersaudara tiga saudara. Dan saat kecil saya memang udah diajarin untuk mandiri dengan kedua orang tua saya. Pertama, dari kecil di kampung saya memang udah satu rumah dengan kakak saya, dua itu, tanpa ada ibu dan ayah. Hah? Iya betul. Oh, emang kemana ayah sama ibu? Bapak saya itu udah waktu aku kecil dia sudah lama menghais rezeki, cari rezeki di negara Oh, merantau. Oke. Dan ibu saya sama juga, udah sama bapak saya udah merantau juga waktu saya dari kecil. Oke. Dan status udah pisah. Hah? Ibu dan bapak saya memang udah statusnya pisah. Oh, pisah. Iya betul. Dari saya masih kecil, Umur berapa tuh? kurang lebih
Saya berumur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah, disitulah perjuangan bapak dan ibu saya udah sangat kelihatan banget untuk membiayai saya dan kedua kakak saya. Mulai dari kampung, saya memang memiliki niat dan cita-cita tinggi untuk bisa menjadi seorang public figure yang terkenal, artis terkenal, penyanyi terkenal, dan sosok entertain terkenal lainnya lah. Itu cita-cita saya yang sangat besar. Dari kecil saya mulai dari 6 tahun, saya suka. Salah satu hobi saya itu bernyanyi. Bernyanyi. Nah, itu dia. Impian besar saya agar bisa menjadi penyanyi terkenal, banyak dikenal oleh orang lah di luar sana. Saya berpendidikan di kampung, tepatnya di Desa Data. Ya. Bersama kakak saya, Kak Ikan, Kak Nurul. Nah, itu udah masing-masing sama mandiri. Nggak ada sama sekali kayak merepotkan antara satu sama yang lain. Melakukan kegiatan ini, udah, itu dia. Kakak saya yang satu melakukan kegiatan ini, mandiri. Saya melakukan kegiatan ini, mandiri juga. Nggak ada saling membebani, menyusahkan antara satu sama yang lain. Sehingga di masa dewasa saya ini, saya berasa memang udah kayak santai aja bawaannya. Terkadang kita bisa lihat orang di luar sana gitu, dia nggak bisa. Pokoknya, mana bapak saya, ibu saya, pokoknya harus ada di samping saya kalau saya mau melakukan kegiatan ini itu. Terutama acara perpisahan sekolah lah ya, salah satu itu. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, saya hanya bisa menelan air liur aja. Dan mengucap berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkanlah saya dan terutama kedua orang tua saya tercinta. Insya Allah cobaan demi cobaan yang kamu nampakkan kepada saya itu insya Allah berhasil. Ada hasilnya, hikmah yang paling besar. Saya yakin itu. Saya di Desa Data udah lama dari SD, SMP, dan SMK. Nah, sempat pada saat saya lulus SMK itu, nah itu saya udah ada niat untuk bekerja. Bekerjanya itu seperti itu kalau memang ada tawaran menyanyi-menyanyi, panggung ke panggung, MC, insya Allah saya bisa. Ya. Ataupun ada acara-acara event, saya dipanggil, insya Allah saya bisa. Tuh. Nah disitulah pada saat saya masih di Desa Data itu, saya selalu mencari pekerjaan, cari ini, cari itu. Sebenarnya ada aja pekerjaan, tapi itu dia kayak untuk gajinya minim banget. Nggak sesuai standar lah dengan pekerjaan kita itu yang sudah ngos-ngosan, keringatan segala macam, capek-capean. Yang hanya dikasih gaji per bulannya 700.000 700.000 per bulan. Apa pekerjaannya, Pak? Di salah satunya saya kadang angkat barang, pakaian, itu sudah saya angkat, saya sortir lagi, saya lihat dulu bajunya ini udah pas nggak, saya sortir nih, saya pisahin celana-celana, baju-baju, baru digantung gitu. Nah, tiap malam, tengah malam, pasti tengah malam itu masih ada aja kegiatan gitu pokoknya, non-stop gitu ya. Dan dari kita pribadi pasti kalau dengan bos kayak nggak enak lah ya kalau nggak ada royal time gitu. Nah, pasti ada aja. Jadi kayak kegiatannya itu penat sebenarnya, tapi malam pulangnya juga seperti itu tengah malam. Tapi jadi kayak ibaratnya gaji 700.000 itu kayak nggak memungkinkan banget ya dengan usaha kita itu, kerjaan kita. Nah disitulah saya kayak bertekad untuk merantau ke Tarakan dulu, Kalimantan Utara. Nah itu saya bertekad dengan niat untuk mencari pekerjaan yang lebih besar gajinya dari sebelumnya. Situlah saya bertekad ke Tarakan, ke Kalimantan Utara bersama kakak saya, keluarga saya untuk mencari kerjaan di situ. Alhamdulillah ada. Saya dapat pekerjaan di sana dan gajinya juga alhamdulillah lebih dari sebelumnya. Bisa dikatakan 2 kali lipat dari sebelumnya itu. Alhamdulillah. Nah, di situ saya bekerja selama 3 tahun.
Dan sampingannya yaitu kalau ada tawaran job menyanyi, pasti saya ambil juga. Nah itu kerja sampingan lah ceritanya. Alhamdulillah saya kerjakan, dan sembari itu saya selalu menekuni pekerjaan saya, menekuni hobi saya. Nah, tidak putus-putusnya juga saya selalu hubungi kedua orang tua saya tercinta, minta doanya. Kadang kalau kayak ada lomba-lomba event gitu, apalagi lomba nyanyi, tuh itu pasti aku paling gercep tuh kalau mau ikut lomba nyanyi gitu tuh. Langsung telepon, Pak, Ibu, doakan doakan aku ya, semoga aku bisa jadi juara di acara ini, lomba ini. Amin, alhamdulillah. Pasti kalau kayak kita memuliakan orang tua itu pasti ada aja hasilnya, dan terbukti bang Iya, hasilnya. betul. Nah, disitulah umur saya udah kayak meranjak ke 20, naik ke 20, 21. Nah, disitulah saya ada niat untuk lebih ke daerah yang lebih ini lagi lah, terkenal itu yang namanya pastilah kota Jakarta itu ya. Seorang penyanyi, acting segala macam, public figure, pasti senang banget deh kalau udah di kota Jakarta itu. Apalagi sebelumnya itu saya sudah coba ajang-ajang lomba menyanyi, ajang-ajang lomba lainnya itu, dan terkadang alhamdulillah ada rezeki, alhamdulillah gak lolos juga seperti itu. Tapi hal itu, pernyataan itu nggak membuat aku putus asa. Karena kenapa? Aku selalu ingat pesan dari ibu aku tercinta, bapakku tercinta. Insya Allah kalau usahamu sudah keras banget itu, udah yakin banget kamu, pasti Allah bakal balas. Pasti ada dikasihkan kamu hikmahnya semua itu. Jangan putus asa. Kecuali kalau kamu tidur-tidur di rumah, ya udah nggak ada hasilnya, ya kan? Makanya saya tetap selalu bersikeras cari di sini kenalan, dan kenalan pas saya di Jakarta itu ada kenalan yang saya anggap memiliki sifat baik. Ternyata itu dia di luar nalar saya, ternyata dia memiliki niat yang jahat dan memiliki sifat yang nggak masuk akal lah pokoknya. Pada saat itu saya di Jakarta masih nerawang. Aku mau kemana ya? Aku mau pergi sama siapa lah? Nah, tibalah ada satu teman saya yang nggak saya kenal, itu kenalan. Saya Irfan, saya Cynthia. Kamu kenapa? Kok kayak kelihatan pusing, apa? Bingung, bingung. Yaudah, aku kasih tahu dengan apa adanya. Aku ini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Suasana-suasana Jakarta ini kan aku belum tahu, belum ngerti gimana alurnya. Nah, itu aku ketemunya di salah satu ajang audisi, Bang. Aku ketemu dengan itu pas antrian sama. Nah, disitulah kami kenalan. Itu ada berjalan selama 1 minggu sih, Bang. 1 minggu. Nah, kami akrab, akrab terus. Nah, dia tuh selalu infoin ke aku, Irfan mau nggak ikut, ada event nih, ada lomba menyanyi, yuk bareng aku yuk, gitu. Udah, terus aku pasti pertama aku pasti infoin ke dia, aku nggak tahu, takutnya aku kesasar. Lah kan nggak apa-apa, ada aku, kan nanti aku Sherlock juga, nanti aku bakal ikut kok kalau kau kemana-mana. Nah, tapi di situ pikiran aku masih positif aja gitu kan, karena aku beranggapan ke dia tuh bakal menjadi teman setia aku di Jakarta ini sampai aku bisa jadi sukses pokoknya. Nah, disitulah kami selalu saling support. Dia malah supportnya, dari dia tuh support ke aku lebih banget gitu. Kadang dia belikan celana, bahkan baju juga, makanan. Kayaknya kalau bisa dihitung dia lebih banyak traktir aku deh. Dia traktir terus ke aku. Nah, tapi aku nggak ini juga, maksudnya kayak nggak cari-cari tahu gitu, bilang kamu orang kaya nggak, atau gimana segala macam. Aku hanya melihat niatnya aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, Van, makan aja, makan, silakan. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Ke ini salah satunya, ke Monas. Ya. Nah, padahal saya di sini nggak tahu pokoknya di mana sih jalan Monas itu, gimana sih situasinya Monas itu. Ya udah, yuk sini, kita nanti kumpul bareng ya. Pasnya di titiknya di Monas aja. Nanti aku pesenin kamu Grab, nggak usah pusing. Aku bilang, hah, nggak usah Cynthia, merepotkan banget aku.
ih nggak apa-apa Van, biar aja. Ya udah, di situ aku kayak ada penolakan beberapa kali, tapi dia tetap juga ngeyel, jangan dong, aku udah pesen nih, udah aku bayar nih di aplikasi gitu. Nah udah, mau nggak mau tiba langsung ada aja tuh eh, ojol ya di depan rumah yang dia pesen itu. Udah, mau nggak mau pasti aku naik aja. Nah dia bawa aku ke Monas, semua ketemu lah di situ, ketemu kami. Ih, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, yuk jalan-jalan yuk di Monas. Yuk jalan-jalan lah lagi kami. Udah dari Monas, kirain itu aku beranggapan udah cukup dari itu. Yuk kesana lagi, yuk makan, yuk kuliner. Ih, banyak banget duitnya Cynthia nih. Tapi aku nggak bicara langsung dengan dia. Jadi tapi aku nolak sih sebenarnya. Udah, ini udah lebih dari cukup loh. Ajak aja ke Monas. Gak apa-apa, yuk kita kuliner aja. Pasti kamu lapar kan gitu. Lapar, iya pasti lapar. Tapi gitu aja. Pasti ikut lagi gitu setiap tawarannya. Bahkan juga setiap ada tawaran saya juga, insya Allah dia juga pasti ikut kok. Dia turut juga. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kayak sifatnya dia tuh kayak mulai mencurigakan juga dari saya. Ya mulainya dari baik, kayak ada lagi dia suka lakukan kayak aneh-aneh segala macam. Tapi aku nggak respon gitu. Dia chat, dia chat ke aku tuh, dia chatnya dengan isi kayak bisa dikatakan kayak ini porno gitu ya. Ya itu, Van, ini aku dapat video nih, ih enak banget gitu gitu. Aku nggak respon lah. Terus dia tiba chat aku lagi, Van kamu di mana, aku rindu sama kamu gitu. Ya aku bilang, oh kok rindu gitu, santai aja kali, orang teman biasa aja gitu. Enggak apa-apa gitu. Sampai di situ kecurigaanku udah mulai muncul. Ini perempuan tapi kok kayak sifatnya aneh. Ini perempuan loh, setahu aku tuh kalau kayak perempuan tuh baik, bagus, santun, anggun gitu. Tapi ini kayak seakan-akan kayak kayak tertarik dengan aku untuk melakukan inilah itu tuh, setiap dia kirim itu video-video itu. Tapi itu pokoknya kecurigaan aku itu pasti sudah menempel. Tapi pernah aja lagi 2 kali, itu terakhir 2 kali diajak aku jalan lagi tuh. Nah pertama kali ini dia tawarin aku dulu, Pan yuk kita ke ini, ke hotel, kita istirahat gitu, healing segala macam. Kuliner hotel itu yang bintang 5 ada loh di sini, kamu mau nggak, aku aja yang traktir, aman pokoknya. Aku bilang, cukup, cukup, jangan, udah banyak banget tuh korbanin untuk aku traktir segala macam. Nah disitulah ada satu, pas ini terakhir kalinya aku kenal dengan dia nih, maksudnya diajakan dia. Nah itu dia menjanjikan aku salah satu ajang kompetisi televisi. Kamu ini kan incar-incar lomba ini kan, supaya kamu bisa lolos, bisa banyak dikenal orang. Soalnya kan kamu memang pecinta dangdut, penyanyi gitu, biar bisa lolos ke babak ini gini. Dia bilang, iya itu cita-citaku memang. Terus dia bilang lah, iya aku ada kenalan loh orang dalam di situ. Aku bilang, emang iya ya, gituan pakai orang dalam gitu. Tapi aku masih ini aja sih, anggap biasa aja gitu. Nah terus tiba-tiba seketika dia kirimin aku salah satu flyer, ya flyer tuh. Oh ini agensi ini, hubungi admin, nah atas nama dia Cynthia, untuk membantu itu, agensi yang bisa memasukkan kita orang dalam. Nah disitulah kirim. Udah, aku kayak otomatis gini, sentak aku langsung gercep gitu. Wah benar nih tawarnya Cynthia nih, dia ada kenalan agensi nih. Ya udahlah, aku respon lagi chat dia, yuk kita ketemuan yuk Cynthia. Baru dia bilang, iya ke hotel ini yang kemarin aku kirim ke kamu, karena agensinya ada di situ loh, nunggu kita bertiga di situ, soalnya mau bincangin itu program ajang itu. Ya udah, jadi di situ
kayaknya dia udah duluan sampai ke hotel itu. Nah, aku langsung telepon dia, Cynthia, aku udah di bawah hotel, di lobi. Ya udah naik aja langsung di lantai 5, nomor kamar 201 gitu. Oh, oke oke. Udah, aku naik, ketok pintunya, tapi dia nggak buka. Nah, dia cuma bilang masuk. Nah, mungkin dia dengan cara itu kayaknya dia udah mengenal suaraku gitu ya. Udah masuk aja gitu. Ya udah, aku masuk. Tiba-tiba dia ternyata ada di belakang pintu. Di belakang pintu. Dan pas aku masuk itu, aku sempet nyari dia. Dia kemana? Gak ada kan, duduk depan depan TV nonton, gak ada. Ternyata dia memang di balik pintu itu, makanya saya nggak tahu sama sekali. Nah, aku masuk, jarak dari pintu udah lumayan, maksudnya kayak jauh lah ya situ. Tiba-tiba langsung pintu tuh tutup kencang gitu, dor. Aku kaget lah. Langsung dia tiba-tiba aku menghadap belakang. Astagfirullahaladzim. Gila. Gila banget. Oke. Gila. Sontak aku lihat badan segala macam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Astagfirullahaladzim. Aku teriak langsung, Bang. Cynthia. Nah, aku teriak di situ, dia langsung tiba-tiba kunci pintu, langsung dia pegang kuncinya. Di situ. Langsung diceritain. Kenapa sih kok lama betul ke hotel? Dari tadi aku nunggu loh. Dengan body language-nya yang itu kayak udah gitu. Tapi aku masih kayak astagfirullahaladzim, masih gini. Cynthia, cukup. Pakai atau enggak itu selimut. Ini nih selimut kasur kamu pakai. Enggak kok, Van. Aman kok. Sini aja. Dari situ aku masih ini gini-gini, masih geleng-geleng kepala. Cynthia, astagfirullahaladzim, kau cewek. Astagfirullahaladzim. Umur berapa emang dia? Dia sama, Bang, umurnya sama dari aku. Masih muda dong. Masih muda sama. Enggak digas tuh. Hah? Enggak digas jadi. Enggak. Enggak. Oke. Enggak digas. Kalau misalnya mau digas kan enggak harus pakai niat kan. Ada kayak juga orang-orang niat gitu kan. Oke. Ayo. Tapi memang dari diri aku enggak ada. Enggak ada, cuma hasrat ya. enggak ada hasrat. Tiba-tiba aja pokoknya dalam hasrat nih kayak kaget dan langsung kayak mau kabur gitu. Nah, sontak dia pada saat saya posisi berdiri itu, saya selalu teriakin namanya, dia langsung meluk aku. Cukup Cynthia. Langsung giniin. Datang lagi dia. Ini kaki aku di bawah sebelah kiri, dia langsung pegang. Terus langsung spontan dia pegang itu. Pengajar banget. Nih kebalik nih. Ya gila banget. Jadi Ngeri banget. biasanya kan gitu ya. Ini cowok gitu. Iya, makanya, Bang. Yang ngerjain cewek, tapi ini cewek ngerjain cowok. Gitu Iya, ya. maka dari itu. Gila. Dan Bang Ivan takut gitu ya. Awalnya Takut adanya hasrat mau tapi hilang, nggak mau. Kalau kayak kita pria dewasa nih kan pasti ada lah sudah kan, kenal lah kalau kayak plus gitu-gitu kan. Wah, kalau udah nonton gitu. Kalau sama teman saya tuh yang namanya inisial Angga itu ya. Udah dikat gitu. Aduh. Okay. Nah, sebenarnya nonton Bang gitu. Tapi kayak kalau kayak perempuan agresif seperti dia tuh gila banget sih. Gila. Apa ya? Jadi kita malah ngeri gitu ya. Ngeri, Bang. Kaget. Iya, betul. Adanya kita yang sebagai cowok nih nggak boleh menyakiti perempuan. Akan tetapi dengan perilaku dia seperti itu, makin kesini udah dipegang ini aku lah, lanjut mau peluk lah, udah aku sontak langsung langsung lempar ke dia dan kunci yang dia pegang itu terlempar di depan pintu WC. Sontak aku ambil langsung, buka, tutup. Kuncinya itu aku tutup, Bang, dari luar. Dan aku langsung kasih ke resepsionisnya itu. Resepsionis hotel. Mbak, kamar
lantai 5 nomor 201, kuncinya tolong dibalikin lagi ke dia karena aku kunciin. Resepsionis itu bilang, "Mas kenapa? Kok panik banget?" "Enggak, kasih aja Mas, kasih aja Mbak ya. Aku mau pulang." Gitu. Langsung di jalan masih terngiang-ngiang di jalan. Aku bilang, "Astagfirullah. Gila, masih ada rumahnya cewek kayak gini." Banget, gila gila gila. Parah banget. Adanya kita kayak cowok ini sebenarnya dewasa, makin dewasa cowok ini makin tinggi hasratnya untuk gitu ya, tapi kayak dengan hasrat cewek seperti dia tuh gila tinggi banget, nggak mau. Adanya kita jijik bang, geli gitu. Nah itulah, dari situnya tuh aku udah mulai blokir kontak WA, TikTok, Facebook, udah nggak ada. Aku nggak berhubungan dengan dia dengan alasan dia seperti itu, memanfaatkan aku, membohongi aku. Katanya dia bisa loloskan aku ke ini ajang kompetisi. Enggak, udah nggak ada. Aku nggak percaya sama sekali. Disitulah letak traumaku bang, letak traumaku. Aku nggak mau sama sekali percaya sama orang. Sempat sih ada orang yang udah mau lagi dekat sama aku. Nah, tapi itu dia cewek. Aku dari situlah aku masih kayak membatasi. Nggak seperti yang Cynthia kemarin. Membatasi. Van, kamu kenapa? Waktu di DA7 lolos, astagfirullah. Waktu di ini, waktu di kompetisi sana lolos enggak? Aku enggak lolos. Ih, aku dengar-dengar kemarin katanya kamu lolos pakai orang dalam. Aku nggak tahu ya sama sekali, aku nggak tahu. Nah, di situ ternyata Cynthia sudah tanyain ke cewek itu. Seakan-akan kayak si Irfan nih, dia pertama mau menjelekkan aku tuh bang, kayaknya. Niatnya itu mau menjelekkan aku, dengan akunya lolos di situ, jadi aku dihujat terus dengan wanita itu. Nah, ya udah, jadi dengan adanya dia nih wanita, udah aku nggak mau lagi, aku lupain dia semua tuh, dan orang yang mau dekat dengan aku nggak ada. Di sini aku di Jakarta, aku berniat pokoknya aku usaha sendiri, nggak mau dibantu sama siapapun, keluarga kecuali support dari keluarga, ya bantuan dari keluarga gitu, diarah-arahin, oke. Udah. Tapi dengan kalau kayak keluarga di sini juga kan lagi sibuk, ya saudara saya, ipar saya memang sibuk untuk pekerjaan juga, jadi mau nggak mau saya harus usaha sendiri sekeras tenaga apapun itu. Kadang orang tanya ke aku, "Lu nggak capek ya Van naik motor? Perjalanan jauh loh dari Bogor ke sini." Enggak, yang penting aman aja sih aku. Selagi masih ada kendaraan, it's okay, aman-aman aja. Ya udahlah, aku masih ini aja, boring gitu, bosen gitu. Aku ada, ini salah satu inisiatif aku tuh, aku kalau semisal gagal di ajang kompetisi itu, kayaknya aku bisa deh lebih menekan lagi dan mau belajar lagi dengan cara aku ke acara live TikTok gitu, lomba-lomba event di TikTok itu kan ada bang, lomba-lomba nyanyi itu. Mungkin di situ aku bisa mengasah lah ya, mengasah dan tambah ilmu untuk persiapan di ajang selanjutnya tahun depan. Udah aku ikut. Alhamdulillah semifinal masuk, final masuk. Ya walaupun kadang cuma juara 2 gitu. Kan. Bukan jadi pemenang. Ya? Iya di TikTok. Okay. Betul. Karena memang di TikTok udah banyak banget event-eventnya gitu. Oh, banyak iya, ya, banyak. Di TikTok ya? Banyak makanya. Kadang kalau kayak orang pintar penyanyi, ya udah pintar menyanyi, tapi dia nggak lolos di audisi itu. Nah orang bisa lihat dia di TikTok, suaranya bagus kok nggak lolos. Ya udah, orang bisa aja bantu dia untuk naikin rating dia tuh. Di repost ulang. Jadi sehingga bisa aja dari pihak ini melihat, wah ini berkualitas nih, berbobot nih, bisa nih. Nah diviralin lah kan gitu. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang ini selama saya di Jakarta, alhamdulillah ada aja yang selalu bantu support selama saya melakukan itu, event-event menyanyi, lomba di TikTok ada, dan ada sawer ada saweran gitu juga kan kalau di TikTok itu. Iya, jadi itu juga enaknya lah. Jadi aku juga merasa oke lah, mungkin selain aku bisa menyanyi, kalau MC atau acting aku bisa nggak ya aku pergunakan di sini. Soalnya aku perlahan-lahan dulu ya bang ya. Ya udah aku coba upload VT aku di TikTok, acting,
MC, banyak yang repost juga, banyak yang like, komen, share. Alhamdulillah. Jadi seneng lah rasanya nih. Wah, di Jakarta nih kayaknya enak deh pokoknya. Kalau kita terkenal aja nih pasti ya, kalau kita terkenal nih pasti ujung-ujungnya kita ke Jakarta juga, kan? Karena pusatnya TikTok ini kan di Jakarta. Mau gitu. Makin kesini, pertemanan juga, followers banyak di TikTok, enak. Sehingga hasil dari semua itu bisa aku gunain untuk mengenal banyak teman-teman yang ada di Jakarta ini. Terkadang kalau orang Jakarta, aku live, ada yang komen, Mas Irfan tinggal di mana? Ya kalau aku jawab lagi, aku di Jakarta, sekarang di Bogor. Ih, boleh dong ketemu, belajar bareng Bang Irfan. Boleh, nanti diatur aja jadwalnya gitu. Kalau saya di Jakarta ya, soalnya saya di Bogor. Nah, di situ selalu saya ikut, nggak putus asa pokoknya, nggak putus asa, ikut terus sampai ada satu ajang lomba tuh Bang, itu masuk di TV. Itu tingkat televisi nasional. Nah, itu tiba-tiba aja hubungin aku. Aku nggak respect gitu kalau dia bakal hubungin aku karena udah lama nggak dihubungin kan. Soalnya aku daftarnya online gitu. Aku dihubungin dengan Mas Irfan. Ya betul, saya sendiri. Selamat kamu lolos ke DMD Panggung Rezeki MNC TV. Sempat diam aja sih. Diamnya itu aku langsung tiba-tiba ingat ibu, bapak, kakak, nenek semua di kampung ya. Karena kalau kayak di area kampung tuh beranggapan udah memang kalau kita udah masuk TV sekalipun Bang, terkenal di sosmed itu udah mereka anggap kita artis. Udah artis. Pasti kalau dia telepon, ih artis sudah kau ya, udah di Jakarta gitu kan. Udah pada saat itu jadwal aku udah di schedulekan, aku tampil di hari ini, datang, tampil, alhamdulillah bisa dikatakan kurang maksimal lah gitu, pasti ada lagi koreksi lain Bang. Alhamdulillah berhasil. Nah, dengan niat aku juga kemarin sempat ada peserta itu, peserta yang itu masuk sama saya, lolos di kontes DMD Panggung Rezeki itu, lolos. Nah, nggak sengaja aku lihat ke kiri. Nah itu dia udah ditanya-tanyain sama juri host, kenapa ikut di DMD Panggung Rezeki? Karena saya mau biayain anak saya lagi sakit kanker darah, harus rutin ganti darah gitu, fisioterapi per minggu. Aku langsung lihat aja, langsung balik ke depan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cerita yang lolos itu teman di Iya. satu itu. Iya betul. Aku lihat ya Allah, yang niatku ini untuk memulangkan ibu aku karena untuk bayar denda overstay-nya dia di Malaysia. Itu seketika niatku ini hanya untuk dia lah. Spontan langsung untuk dia. Oh jadi Bang Irfan ini selain apa mau ngasah skill itu juga cuma ngikutin ajang ini, ingin apa, Memulangkan. ibu ada masalah di Iya. di TKW sana ya. Betul. Oke. Dia ada denda overstay sebanyak 7 juta. 7 juta. Oke. Maka dari itu kontes DMD Panggung Rezeki ini kan memang itu tujuannya. Ya udah, diseleksi, aku ada 4 orang seleksi, aku 2 cowok 2 cewek. Nah dia nggak kepilih, dia nggak lolos, dia nggak lolos. Aku aja kepilih yang sama 2 cewek ini. Itu dia makanya respon pas ditanya, aku udah niatkan dalam diri aku, Bismillah, kalau aku lolos, berhasil bawakan lagu dadakan ini, hasil berapapun itu, aku niatkan untuk kasih ke Pak Ginanjar itu, yang peserta nggak lolos. Alhamdulillah, tampil dari awal, tengah, aman gitu. Walaupun memang lagunya dadakan, nada kita nggak tahu sama sekali Bang. Itu nggak ada di setting sama sekali, gimmick nggak ada. Di situ ada satu buzzer. Nah, di situ ada buzzer dari Bunda Iis Dahlia. Nah, jadi otomatis aku nggak bisa bawa pulang 10 juta. Nah, aku hanya bisa dapat 7 juta karena dapat satu buzzer itu. Nah, jadi pas selesai itu aku nyanyi, aku langsung bilang,
Kak Irfan, hadiah aku ini aku niatkan untuk kasih ke Pak Ginanjar saja. Jadi spontan juri host biduan di sana semua pada kaget. Hah? Serius, Van? Langsung juri bilang, Irfan kamu serius dalam kondisi menangis itu? Ya serius, terus gitu. Pak Ginanjar juga kaget dong, spontan kaget dia. Dia hanya bisa duduk, sebenarnya kan dia duduk doang tuh kan dia nggak kepilih. Langsung berdiri, kaget, terdiam. Irfan Hakim langsung tarik tangan dia. Pak Ginanjar, ini anak kamu dapat rezeki sumbangan dari Irfan, kasih untuk kamu gitu. Aku nggak tahu juga kalau semisal Tuan Takur ternyata bakal kasih aku uang 3 juta ini, karena dengan katanya Pak Tuan Takur aku memiliki hati yang mulia membantu Pak Ginanjar. Nah jadi harusnya aku cuma dapat 7 juta, aku jadinya dapat tambahan lagi 3 juta dari Tuan Takur. Ya, jadi 3 juta ini untuk aku, 7 juta Pak Ginanjar. Ya betul. Nah dengan semua itu ada lagi diselipin sama sama Tuan Takur nih. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan Irfan untuk tampil lagi di panggung DMD. Pecah lagi di situ, Bang. Pecah lagi di situ. Sujud syukur pasti. Peluk teman-teman semua udah pasti banget. Karena aku dengar-dengar di peserta DMD semua kan, yang lama-lama udah lama karena belum ketarik gitu, katanya gila, jarang loh gini ditampilin 2 kali, Van. Kamu yang kayaknya pertama kali deh, kayaknya kau deh. Seingat aku ya, dikasih Tuan Takur tampil kedua kali, 2 kali tuh. Jadi aku bilang, ya alhamdulillah, makasih banyak semua. Karena kakak-kakak senior semua lah bisa arah-arahin aku gini-gini kan, pelajarin aku, jangan sombong segala macam. Ya udah, di situ aku tampil lagi. Nah, aku tampil, sebelum aku tampil itu dari pihak DMD itu yang melaksanakan, DMD Panggung Rezeki itu sempat meminta nomor HP ibu saya. Nah, itu saya tanyain dulu, ada apa ya Kak? Nah, itu dari pihak DMD Panggung Rezeki hanya bilang, saya ingin hanya menghubungi ibu kamu, mengucapkan terima kasih banyak kalau sudah mendidik anak seperti kamu. Dan bentuk apresiasi, Masya Allah ibu sangat baik, sangat bagus punya anak seperti Irfan. Nah udah, di sisi udah selesai di situ, aku udah share nomor HP ibu aku. Udah aku nggak mau tok-tok lagi, itu urusan mereka lah ya. Karena kenapa? Karena aku persiapkan untuk penampilan kedua aku lagi. Hafal lagu, kan? Pasti itu aku hafal lagu karena ini penampilan kedua. Aku niat ambil dadakan karena dadakan itu nada lagu kita nggak tahu sama sekali pokoknya, Bang. Jadi makanya aku bahkan 200 lebih aku hafal lagu cewek, lagu cowok aku hafal 200 lebih. Aku juga bilang ke teman-teman aku itu, ya Allah doain aku ya, semoga penampilan kedua aku ini sukses, gak dapat buzzer, supaya aku bisa betul-betul hasil dari aku ini untuk ibuku tercinta sama bapakku gitu. Udahlah, di situ aku persiapin diri, matengin penampilan aku. Untuk penampilan kedua aku hafal pokoknya sebanyak-banyaknya itu. Tibalah saatnya aku tampil kedua kalinya dengan bentuk apa ya, sangat apresiasi tinggi banget. Aku sangat kagum banget dan puas dengan hasil yang aku capai ini. Dan aku sangat berterima kasih kepada orang-orang baik, termasuk tuh pihak DMD Panggung Rezeki, MNC TV memberikan aku kesempatan untuk bisa berkarir dan menjadi orang yang baik. Aku tampil untuk penampilan kedua itu aku ambil dadakan lagi. Udah di situ udah mulai dengar musik nih, udah bunyi musiknya. Aku belum tahu lagi ini lagu apa ya. Aku ingat-ingat, kursi pelaminan kelabu. Oke, tahu. Nadanya aku dengar. Duh, ketindihan banget. Coba nyanyiin sambil dinyanyiin dikit.
Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Dendam seorang kekasih pertama sengaja datang melarikan dia. Bagus suaranya. Alhamdulillah. Ya, tapi itu dengan hasil saya menyanyi, tapi ada satu buzzer. Ada satu buzzer. Itu di detik-detik terakhir. Miss Denada tekan buzzer itu. Karena memang aku sadar sendiri, Bang. Lagu memang aku hafal liriknya, tapi nadanya itu memang aku akui itu nggak masuk. Ngos-ngosan. Jadi itu tibalah aku curiga aja. Ini apa ya? Ibu aku tiba-tiba kirimin aku foto di Bandara Soekarno-Hatta. Sontak aku di bestek, "Bu, ibu di mana?" Dia balas satu kali, "Ibu di Bandara Soekarno-Hatta, nak." Hah, serius Bu? Nggak dibalasnya. Udah nggak dibalas. Aku udah spam dia, "Bu, pulang sama siapa kita? Ibu di mana? Bu, balas dong chatku, Bu. Aku mau tampil soalnya, kalaupun memang aku sempat jemput ibu, alhamdulillah bisa saksikan aku." Aku telepon kakak, "Kak Nurul, ibu ada di Bandara Soekarno-Hatta, jemput cepat." "Wah, udah ada kok. Ibu di Malaysia, belum pulang." Ih, terus ini fotonya di Bandara Soekarno-Hatta, dikirimkan aku. Terus udah ketar-ketir di situ, gemetar. Padahal mau tampil itu. Tahu-taunya aku nggak tahu sama sekali. Di situ posisi aku pas tampil, memang udah pikiran udah kemana-mana. Ingat ibu, takutnya kesasar. Terus kedua ya ini niat aku semoga bisa tercapai, kan gak ada buzzer. Tapi pas aku udah tampil, ternyata ibu ada di belakang langsung meluk. Aduh. Mengandung bawang, Cok. Orang, sosok seseorang yang udah aku niatin untuk aku berjuang di DMD Pangurus Rezeki ini. Semua niatku untuk ibu, biaya semua ini, hadiahku ini semua untuk ibu, bayar denda ibu. Tiba-tiba aja langsung di belakang aku langsung meluk dari belakang. Aku spontan lihat di layar TV, ibu langsung teriak. Pokoknya aku teriak, gak ada sama sekali. Pokoknya teriak sekencang-kencangnya. Dalam hati bersyukur banget. Bu, kok ibu bisa langsung datang? Jawaban ibu aku begini, "Nak, aku dihubungin pihak MNC TV. Ibu mau dipulangkan. Ibu diberikan tiket. Ibu pokoknya dipantau sampai selamat sampai ke Indonesia. Pokoknya dia selalu pantau ibu." Aku bertanya ulang, "Jadi waktu di bandara, ibu dijemput siapa? Ibu sampai di sini ditempatkan di mana? Disembunyikan di mana?" Ibu aku jawab, "Nak, ibu tuh kenapa foto sama kamu mau kasih ini karena ibu dalam hati senang banget punya anak kayak kau. Senang betul ibu, nak. Walaupun pihak MNC TV DMD larang ibu jangan kasih tau Irfan ya bu kalau ibu sudah di Indonesia, tapi ibu tetap nak memfotokan kau. Ibu foto pokoknya karena ibu senang betul, nak."
Apalagi ibu, orang di kampung. Ibu lihat, pokoknya kalau ibu dilihat di TV itu nak pasti bangga betul nenekmu. Bangga betul nak tantemu, sepupumu. Kamu bangga betul nak. Ibu tidak menyangka dijemput di bandara pakai mobil MNC TV yang ada logonya RCTI MNC TV GTV. Senang betul ibu nak. Rasanya ibu kayak pingsan begitu karena terharu gitu dalam mobil. Tiba ibu di studio, ibu ditempatkan lagi di room VIP, tempat artis nak. Artis siapa bu? Iis Dahlia. Aku bilang Allahu Akbar. Itu kan istimewa betul bu. Tempat itu kan istimewa betul bu. Tidak bisa orang masuk sembarangan. Ibu pun tidak tahu sebab tim krunya arahin ibu ke sana sembunyi. Pokoknya ibu jangan kabari Irfan bu ya, please, please, kita mau kasih kejutan untuk Irfan. Pokoknya ibu di sini jangan kemana-mana. Kalau ibu mau ke WC, aku panggil satpam. Ibu, pokoknya ibu dipantau. Ibu mau ambil makan dipantau pokoknya bu. Pokoknya please jangan jangan kasih lihatkan badan ibu, wujud ibu ke Irfan. Karena kita mau bentuk-bentuk betul apresiasi ini, surprise ini dengan besar hasilnya. Disitulah ibu cerita, didengar juri. Di situ juri ada Denada, Karen Delano, Bunda Inul, host Irfan Hakim, 3 biduan di situ. Semua nangis. Karena pada saat ibu peluk aku tuh, dia bilang, ibu jadi TKW nak karena ibu mau lihat kau jadi artis. Ibu mau banyak uang supaya belikan kau baju-baju yang bagus kalau kamu tampil nak ikut lomba. Biar kau bisa sukses seperti Bunda Inul, Karen Delano, Miss Denada, Irfan Hakim. Itu langsung nangis semua pecah. Aku tidak tahu mau bilang apa di situ. Aku hanya bisa satu bilang terima kasih banyak pihak DMD, MNC TV, Tuan Takur atas surprise yang sangat berharga seumur hidupku pokoknya. Aku sudah sampai di sini berkat doa ibu dan semua support pokoknya semua kalian. Tetapi di situ penampilan kedua aku itu tetap dapat 1 buzzer lagi dari Miss Denada. Jadinya aku cuma dapat 7 juta lagi. 7 juta. Akan tetapi rezeki Allah, Bunda Inul Daratista tambahin 3 juta lagi. Total 10 juta lagi itu. Iya. Alhamdulillah. Itu 3 juta dari Bunda Inul langsung dikasih cash. Langsung dipegang. Tanpa harus nunggu lama begitu. Sangat impian dan sangat besar akhirnya alhamdulillah terwujud juga Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Dan sekarang ibu berarti sudah di rumah. Ibu kemarin di Bogor sempat, cuma dia pulang ke ini lagi ke kampung halaman. Oke. Karena nenek sakit, mama dari ibu. Dan ibu cerita selalu video call, telepon. Nah, ibu sampai di kampung dibilang ibu artis nak. Ibu disebut sudah artis. Bilang, syukurnya kau punya anak seperti Irfan. Kau juga artis. Pokoknya deh kalau orang istimewa di sini di kampung. Terharu ibu nak kalau dikasih tahu begitu. Bilang, ya Allah, alhamdulillah bu. Rezeki Allah semua itu ada pasti bu. Iya nak, makanya aku bilang kita jangan putus asa, berdoa, berusaha, itu aja intinya nak ya. Iya bu. Siap. Nah sekarang ini lagi ibu ketarakan lagi karena di sana ada bisnis kue kering. Nah di sana lagi dia cerita lagi, telepon lagi ke aku. Nah teman-teman ibu sambut ibu, katanya ibu sudah artis. Ibu dijemput sama teman-teman ibu, malahan ada minta foto, ada yang standby di rumah mau denger ceritanya ibu, kayak mana ibu bisa sampai di MNC TV tanpa Irfan tahu. Bahkan ada orang bilang begini nak, tanya ibu, itu gimmick kan, bohong-bohongan kan? Aku bilang astagfirullahaladzim, cukup telan air liur saja bu, kalau begitu. Karena mereka nggak tahu kenyataannya apa, kita hanya bisa mendengar dan bisa itu aja, sabar intinya.
Wah, benar-benar ini ya ceritanya benar-benar bikin terharu bang. Nggak terasa juga saya ke bawah-bawah. Ya, Bang. Ya itulah bang. Jadi kalau eh, orang baik itu ya pasti Allah bakalan kasih yang terbaik juga tuh ya. Amin. Apalagi memang sepanjang cerita nih saya dengar Bang Irfan nih sangat memuliakan orang tua. Alhamdulillah. Meskipun ada cobaan-cobaan karena Bang Irfan baru menginjakan kaki di Jakarta gitu Iya. kan, salah kenal orang segala macam, tapi itulah karena tulusnya perjuangan Bang Irfan selalu mendoakan orang tua dan juga orang tua yang selalu mendoakan Bang Irfan gitu. Jadi ketemu tuh doanya tuh. Bersatu, Ya kan? alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih jalan, kasih kemudahan gitu kan. Dan nggak cukup situ, ternyata Bang Irfan memberikan penghargaan ini untuk orang lain yang lebih membutuhkan gitu kan. Iya, alhamdulillah. Bang Irfan masih mau nih menurunkan ego Bang Irfan. Ah, mungkin nanti ada rezeki lain untuk memulangkan ibu. Iya. Bang Irfan kasih tuh penghargaan untuk orang lain dan ternyata ya benar Allah bayar tuntas di situ ya. Betul, Bang. Wah itu benar-benar ini sih ya keajaiban sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Benar-benar rezeki yang nggak pernah Bang Irfan duga gitu ya. Iya. Betul, Bang. Dan ya ini mungkin baru permulaan sih. Amin. Ya, Bang Bismillah. Irfan ya. Masih banyak lagi perjalanan anak tangga yang Bang Irfan harus naikin nih ke Ya. depan dan tetaplah rendah hati, Siap. ya, tetap menjadi orang yang baik, Siap, Bang. jangan pernah berubah gitu kan. Karena jadi saya mau berbagi cerita Ya. juga nih ya. Jadi ada beberapa narasumber kita gitu Bang ya yang memang dia mencari rezeki, mencari keberuntungan di dunia entertain gitu. Ya ada yang mau jadi bintang sinetron atau bintang film atau bahkan itu cuma sekedar talent gitu loh. Dan miris gitu mendengar ceritanya, banyak sekali hal-hal yang nggak pernah dia duga gitu. Sama lah Bang, dia dimanfaatkan orang yang orang orang jahat gitu ya. Iya. Sampai akhirnya dia rusak gitu, badannya juga rusak. Mungkin kalau Bang Irfan mau tahu lebih detail, Bang Irfan bisa tonton nanti videonya, ada di channel kita itu. Ya. Dan itu bisa dijadikan persiapan ataupun modal buat Bang Irfan ke depannya gitu. Kan kita nggak tahu nih, mungkin besok atau lusa ada yang lagi yang telepon Bang Irfan untuk diundang lagi. Amin. Amin ya gitu Rabbal kan, Bang. Alamin. Gitu sih. Dan ya saya ikut bangga bisa kenal Bang Irfan di sini, bisa menghadirkan Bang Irfan di sini gitu ya, orang berhati malaikat lah. Amin. Amin ya Allah. Sangat baik ya, karena memang sangat memuliakan ibunya. Belum tentu nih ya, termasuk saya pribadi gitu Bang, belum tentu mendapatkan kesempatan terbaik itu gitu. Dan ini Bang Irfan sudah mendapatkan. Alhamdulillah, Bang. Oke, nah setelah dari acara itu selesai, ibu alhamdulillah sudah pulang dan sekarang Bang Irfan masih tetap mau cari keberuntungan lagi gitu. Iya. Gimana rencana ke depannya apa Bang? Untuk rencana ke depannya pasti setiap keahlian yang kita miliki, hobi yang kita miliki, jangan dipendam lah. Kita memiliki hobi menyanyi harus dikembangkan sampai bisa sukses. Acting begitupun. Kita memiliki hobi acting harus memiliki niat dan tekad agar bisa menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Amin, amin ya. Saya ikut bantu mendoakan juga sih Amin. Bang. Semoga Kasih, Bang. Bang Irfan dikasih kemudahan lah ya perjalanannya, dikasih rezeki yang berlimpah juga lah. Tercapai semua cita-citanya Bang Irfan. Alhamdulillah. Itu Bang ya. Kalau sudah sukses, jangan lupa sama kita di sini. Bang. Siap, Ya. Bang. Kalau Siap. Bang Irfan nanti udah sukses nih, saya mau undang lagi Bang Irfan buat hadir di sini. Bisa. Ya. Dengan senang hati, Bang. Saya tanggi janjinya tuh. Siap. Oke Bang Irfan, nggak terasa hampir 1 jam nih kita ngobrol ya. Ya. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Bang Irfan ada pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan, silakan. Untuk semua, jika kalian ingin sukses, muliakanlah orang tua kalian, termasuk ibu, dan ibu. Oke Bang Irfan, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bang. penonton. Nah ini cerita ini bisa jadi pembuktian gitu ya, kalau kita memuliakan orang tua ya pasti perjalanan kita juga dipermudah. Jangan ngikutin nafsu sendiri mulu,
ya kan? Jadi apa-apa. Ya kan, apalagi udah dikasih pemandangan ya kan, kalau seandainya waktu itu terjadi mungkin beda lagi ceritanya tuh. Beda lagi. Iya. Oke Bang Irfan, terima kasih banyak Terima ya kasih Bang. banyak Bang. Semua. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Irfan, semoga bisa jadi pembelajaran. Amin. Dan buat teman-teman juga yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Irfan, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang. Sukses terus Bang. Amin amin. Terima kasih banyak Bang.